Sekarang kehampaan telah dimulai. Meskipun tindakan pencegahan Feng Tianxing memiliki beberapa efek, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan ras iblis di bawah, dan dia tidak mengetahui metode kehampaan, jadi dia sedikit lalai. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Pemikiran pertama Feng Tianxing adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sudah ada kekosongan di wilayah di bawah yurisdiksinya, jadi yang bisa dia lakukan adalah memastikan bawahannya tidak terkorosi oleh kekosongan. Ini poin paling mendasar. Tidak peduli seberapa menyusup ke dalam kekosongan, selama bawahannya masih ada, mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi jika bawahannya pergi, dan dia sendirian, tidak peduli berapa banyak kekosongan yang dia bunuh, itu tidak akan berguna. Semua yang dia rencanakan dengan hati-hati akan sia-sia, tidak berarti. Segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Para kroni yang hadir berangkat satu demi satu, dan memulai pemutaran panjang ini. Dan tubuh iblis Feng Tianxing sedang duduk di sini, bahkan tidak berani meninggalkan satu langkah pun. Selama ada masalah, Feng Tianxing masih ada, dan dia bisa segera menyelesaikannya. Sudah ada arus bawah di yurisdiksi. Feng Tianxing segera mengembalikan kesadarannya ke tubuh dewa petirnya. Tepat setelah beralih kesadaran, dia melihat Nuo Xiqian Yuan di seberangnya. Setelah memikirkannya sebentar, saya mendapat informasi penting dari avatar. Tidak hanya dia diundang untuk tinggal, tetapi bahkan orang-orang seperti Nuo Xiqian Yuan diminta oleh Jia Luo untuk tinggal. Jadi bicaralah dengan baik dengannya malam ini. Jelas, Jia Luo ingin membuat distribusi lebih awal dari kepentingan iblis saat ini, untuk menghindari berdiri di sisi berlawanan dari iblis seperti Nuo Xiqian Yuan. Alasan utamanya adalah bahwa dalam harapan asli Jia Luo, para patriark iblis ini tidak dapat menahan serangan Void putaran kedua, sehingga kepentingan awal tidak disatukan untuk berdiskusi dengan mereka. Tetapi karena Feng Tianxing menemukan sang putri dan meyakinkan Karsalo, yang tidak lebih lemah darinya, ini hampir merupakan akumulasi dari efek kupu-kupu, dan Jia Luo perlu mendefinisikan ulang minatnya lagi. Namun, di bawah premis bahwa keuntungan telah didistribusikan, tidak mungkin bagi Jia Luo untuk mendistribusikannya kembali begitu cepat. Jadi dia mengambil tipuan dan hanya berbicara dengan keluarga Nuos yang diwakili oleh Nuo Xiqian Yuan. Selama ada presiden yang berhasil untuk menunjukkan sikapnya kali ini, Jia Luo akan menangani masalah selanjutnya dengan sangat baik. Kali ini dia mengeluarkan banyak darah. Biarkan keluarga iblis lainnya melihat sikapnya, membuat mereka salah mengira bahwa masih banyak manfaat yang tersisa untuk mereka, dan biarkan mereka tidak lagi berdiri langsung di sisi yang berlawanan dengannya. Tercapai. Feng Tianxing tidak terlalu peduli dengan tindakan Jia Luo, dan datang ke sini khusus kali ini untuk mengingatkan Nuo Xiqian Yuan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa sejumlah besar boneka kehampaan telah ditemukan di yurisdiksi saya. Mereka berpura-pura menjadi setan dan bersembunyi di antara setan. Saya tidak tahu apa tujuan mereka, tetapi saya curiga bahwa serangan kehampaan itu sangat segera hadir lagi. Nuo Xiqian Yuan sedikit terkejut. Aduh, terjadi lagi. Nuo Xiqian Yuan masih memiliki ketakutan sejak terakhir kali kekosongan hampir mengepung dan menekan kekuatan keluarga Mozu. Pada saat itu, dia berada di saat kritis mundur. Ketika Void tiba-tiba keluar, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menerobos. Untungnya, Void tidak mengganggu latihannya. Jika dia tidak memperhatikannya, dia akan mati. Tapi sudah berapa lama? Belum beberapa bulan sebelum dan sesudah. Jadi mengapa mulai lagi? Nuo Xiqian Yuan jelas tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa kekosongan ini bisa datang dengan kecepatan yang begitu cepat. Apa kamu yakin? Feng Tianxing mengangguk setuju. Saya pribadi mengkonfirmasi berita itu. Nuo Xiqian Yuan tiba-tiba menarik napas. Dia mungkin meragukan kata-kata orang lain, tetapi dia tidak pernah meragukan kata-kata Feng Tianxing. Feng Tianxing adalah orang yang cerdas. Dia tahu kapan harus bekerja sama dengan siapa, bekerja sama tanpa syarat dan jujur satu sama lain. Dan sekarang dia menjadi sasaran kerjasama ini. Pengingat sekarang hanya untuk keramahan, bukan untuk tujuan lain. Nuo Xiqian Yuan langsung menggelengkan kepalanya setelah hening sejenak. Seharusnya tidak terlalu mempengaruhi saya. Sebagian besar keluarga utara saya adalah anggota suku, dan saya tidak memiliki ide untuk merekrut setan lain saat ini. Setan umum tidak tahu di mana kita ditempatkan. Tapi aku tetap ingin berterima kasih karena sudah mengingatkanku kami mengirim berita agar mereka bersiap lebih awal. Ngomong-ngomong, di mana Kedan dan Kecan sekarang? Saya pikir jika Anda benar-benar tidak dapat membuat pengaturan, kirimkan kepada saya. Saya akan memberi mereka sumber daya dan mengirim mereka untuk menemukannya. Sekarang Feng Tianxing telah menyatakan niat baik. Nuo Xiqian Yuan tidak akan lagi menyembunyikannya. Kedan dan Kecan, mantan patriark keluarga, sangat kuat dalam diri mereka sendiri. Bahkan lebih kuat dari Feng Tianxing, tubuh dewa petir. Mereka pada dasarnya mengamuk di yurisdiksi Feng Tianxing. Dan keberadaan mereka membutuhkan Feng Tianxing untuk menghabiskan banyak sumber daya. Meskipun Feng Tianxing telah menyebarkan mereka dan menyediakan sumber daya yang cukup, tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa. Apalagi sekarang ada beberapa rumor,
Bahkan Nuo Qianyuan sedikit kaget saat mendengarnya. Melihat Feng Tianxing tidak berbicara, Nuo Qianyuan juga berkata, Tianxing, saya hampir tidak bisa dianggap sebagai penatua Anda. Saya harus memberitahu Anda beberapa berita. Bahkan bawahan saya baru-baru ini mendengar desas-desus bahwa Anda telah melanggar batas anggota keluarga ke, dan membubarkan Ke dan yang lainnya untuk tujuan melingkari dan menekan mereka secara terpisah. Saya tidak peduli apa tujuan Anda. Singkatnya, Anda sendiri harus berhati-hati. Jika seseorang ingin mempermasalahkan masalah ini, Anda harus menghadapinya. Mengirimnya ke saya adalah cara termudah. Saya akan memberi mereka kesempatan kembali. Sihir klan memiliki umur yang panjang, dan tidak sulit untuk mereproduksi satu generasi klan. Paling-paling, butuh 1000 tahun untuk memulihkan prototipe. Feng Tianxing merenung sejenak, lalu tiba-tiba bertanya. Apakah ini berita dari dalam klanmu, atau dari luar? Nuo Qianyuan menutup matanya dan menghubungi beberapa anggota klan sebelum dia berbicara. Itu rumor yang mereka temukan di luar. Feng Tianxing sedikit menutup pupil matanya. Ini tidak begitu bagus. Aku khawatir kekosongan kali ini bukanlah tipe yang baru saja kita hadapi. Setelah senior kembali baru-baru ini, dia harus benar-benar mengontrol arah opini publik suku. Siapapun yang berani berbicara omong kosong harus diselidiki secara menyeluruh. Nuo Qianyuan sedikit bingung. Melihat ekspresimu, sepertinya masalah ini tidak sederhana. Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu khawatirkan. Itu hanya rumor. Feng Tianxing melirik keluar, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ya, gosip dan gosip tidak akan berhasil di saat-saat biasa. Apalagi di hadapan fakta sebenarnya. Itu hanya menyesatkan dan gosip. Tapi bagaimana jika kamu melakukan kesalahan? Senior, kamu tidak dapat menjamin bahwa kamu tidak akan melakukan kesalahan, kan? Lalu apa hal terpenting ketika seseorang melakukan kesalahan dan perlu berubah? Jika seseorang membimbing dan memanipulasi Anda dengan niat jahat di belakang, maka Anda menimbang nilai dari gosip tersebut.